Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan. Termasuk juga materi yang diminta oleh Fakultas Syariah terkait dengan pembekalan praktikum KUA kecamatan yang tentunya menjadi bagian mendasar dalam rangka untuk memberikan beberapa hal-hal apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa pada saatnya nanti terjun ke lapangan. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya kelak ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian, praktikum yang saya sampaikan kali ini tidak jauh berbeda dengan praktikum sebelumnya, karena terkait dengan masalah apa yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa pada saatnya nanti dia tampil di tingkat kecamatan untuk membantu aparatur atau staf KUA kecamatan. Dan yang paling harus diperhatikan adalah antara yang pertama tentunya kalian harus mengenalkan diri, ya. Perkenalan nama, ya kah, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, ini penting sekali. Artinya mengenalkan identitas jati diri sebagai seorang mahasiswa yang tentunya memiliki simbol tersendiri, yakni adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam. Nah, artinya di samping identitas juga adalah gaya atau penampilan juga menjadi bagian dalam melegitimasi kerja Anda pada kantor urusan agama itu sendiri. Artinya apa? Pakaian yang bagus, yang sopan, ya kan? Kalau perlu pakai jas alma mater, ya kan? Nah, ini salah satu simbol. Jadi samping mengenalkan diri, penampilan juga perlu sekali. Jadi bagaimana melakukan hal ini dalam rangka untuk memberikan legitimasi kalian bahwa kalian itu siap, mampu. Artinya dari sisi penampilan sudah meyakinkan. Nah, oleh karena itu di samping perkenalan juga adalah penampilan. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 itu ada namanya organisasi dan tata kerja KUA kecamatan. Nah, bahwa KUA itu adalah salah satu lembaga Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Jadi kedudukannya itu berdasarkan undang-undang PMA tersebut ada di kecamatan. Jadi KUA itu akhirnya ada di kecamatan, ya kan. Jadi kedudukannya, ya kan. Nah, maka dari itu ini yang harus dipahami. Nah, sekarang kalau kita mengerti tentang kedudukan KUA di tingkat kecamatan, apa yang dilakukan, ya kan? Tentunya ada tugas dan fungsi atau tupoksi, ya. Apa tugas dan fungsi aparatur di tingkat kecamatan itu? Antaranya adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan tersebut. Jadi membimbing umat, membimbing masyarakat agar betul dia memahami apa yang menjadi bagian dalam rangka dia sebagai warga negara tentunya. Nah, dalam hal ini KUA memberikan pembinaan hal tersebut. Nanti akan apa ya. Nah, untuk masuk ke situ juga kita harus memahami ada yang namanya uraian tugas, ya. Atau disebut dengan job description, ya kan, rincian pekerjaan. Karena job description itu adalah catatan tulis tentang tugas, tanggung jawab serta kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar informasi yang diperoleh dari proses analisis jabatan. Jadi ada sudah petunjuk baku yang diberikan pemerintah yang dituangkan melalui tadi peraturan Menteri Agama tersebut. Nah, jadi itu menjadi pedoman KUA, kepala maupun staf KUA itu sendiri. Karena dia kalau kepala KUA sebagai decision maker kan dia bisa bekerja, tetapi juga harus ada unsur yang terlibat di dalamnya. Nah, maka dari itu ada yang namanya fungsinya. Apa aja fungsi KUA? Nah, jadi yang harus dipahami. Pertama adalah untuk memberikan pelaksanaan
pelayanan, pengawasan, dan pencatatan serta pelaporan nikah maupun rujuk. Jadi orang nikah itu ada mekanisme. Siapa yang melayani? Yang pertama yang melayani adalah petugas atau staf KUA sendiri. Staf KUA, ketika orang datang ke KUA, dia memberikan pelayanan secara ramah, sopan, ya kan. Jadi istilahnya itu dengan menyambut dengan gembira, senang, tidak cemberut, tidak kasar, ya kan. Karena pelayanan itu juga merupakan bagian yang utama, terdepan. Maka ada 3S istilahnya, kan? Sapa, salam, dan senyum, kan itu satu kesatuan biasanya. Nah, jadi keramataman, jadi bukan kita cuek, bukan kita acuh, ya kan. Nah, kita melayani. Apa yang dilayani? Yang ini terkait dengan kehidupan bimbingan masyarakat Islam. Katakanlah kita berbicara masalah nikah, ya kan. Ketika masyarakat datang ke KUA, petugas KUA memberikan pelayanan, ucapan selamat datang, apa yang perlu dibantu, ya kan. Anak bapak pian, anak pernikahan kah? Nah kalau anak pernikahan, adakah membawa dokumennya? Oh, aku hendak konsultasi, jadi dulu kan. Nah, kemana aku artinya hendak berkawin ini dulu. Nah, barulah pihak staf tadi menjelaskan. Nah, ketika pian ingin melakukan proses pernikahan, pian minta dulu pengantar surat di RT atau RW untuk meminta keterangan kepada siapa? Pembakal atau lurah, ya kan. Nah, di situ ada mode N1, N2, N3, dan seterusnya. Ada banyak itu macam yang diberikan oleh seorang kepala desa. Dan kepala desa juga tidak serta-merta mengisi sendiri, tapi juga melihat KTP atau kartu keluarga, atau juga surat tanda tamat belajar atau karena lahir. Karena ada hubungannya dengan masalah umur yang kawin. Ya, karena dalam undang-undang yang lama itu kan laki-laki 19 tahun, bini-bini 16. Tapi itu undang-undang nomor 19 tahun ini kan berubah. Sama, laki-laki bini-bini adalah 19 tahun. Nah, sehingga pembakal dan memberikan itu mesti melihat dulu mana KTP juga. Nah, mana ijazah, ada pendukungnya kan. Nah, artinya ingin menyamakan identitas yang dimiliki melalui KTP dengan surat keterangan yang akan diberikan sebagai seorang pemerintah desa, yakni pembakal. Demikian juga anaknya asalnya siapa, abahnya siapa, ya kan? Nah, ini terkait semuanya di situ. Nah, setelah itu nanti barulah pian atau kalian atau si yang mau kawin tadi datang ke kantor urusan agama. Tapi untuk di Kabupaten Banjar ada tambahan lagi, surat keterangan sehat dari puskesmas. Nah, tambahan itu. Memang di undang-undang perkantoran tidak ada, tapi tambahan dari Perda. Ada setiap calon pengantin harus diperiksa dulu kesehatan. Nah, jadi minta surat kesehatan di kecamatan supaya calon akan kawin ini nantinya sehat. Artinya tidak sakit. Siapa tahu membawa penyakit, apalagi sekarang musim corona, nah ya kan berbahaya. Nah, jadi diberikan pengobatan dulu. Tapi kalau dia sehat diberikanlah surat keterangan. Nah, itu juga dibawa oleh calon pengantin tadi, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanitanya. Dan memintanya sesuai dengan domisili. Kalau lelakiannya umpamanya kebetulan orang Banjarmasin, ya berarti minta surat pengantar desanya, lurahnya di Banjarmasin. Kalau kebetulan di Martapura, ya di Martapura. Jadi tergantung domisili catin tadi atau calon pengantin tadi. Nah, setelah itu lalu dibawa ke KUA kecamatan. Nah, di sini kan yang namanya pelayanan tadi. Jadi melayani orang yang datang yang ingin melaksanakan sebuah proses yang namanya perkawinan. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah umurnya. Karena kalau umurnya belum memenuhi persyaratan, tidak boleh bahwa melakukan pernikahan. Maka dari itu umur itu harus 19, ya. Tapi kayak apa umpamanya umurnya kalau sampai, tapi sudah kawin hendak kawin juga boleh.
dengan catatan harus minta rekomendasi ke pengadilan agama. Nah, jadi pihak staf KUA itu adalah mencek dokumen yang diajukan oleh calon mempelai. Apakah dokumen laki-laki maupun dokumen wanitanya. Itu dicek gitu, diteliti. Tempat tanggal lahirnya, umurnya, ngarannya, BIN-nya. Ya kan? Kan tidak sedikit juga orang ingin melakukan upaya cepat mudah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Umpamanya ambil aja orang tertua jadikan umpamanya kan kuitan, padahkan kuitan, ya kan? Padahal bukan. Atau dipadahkan umpamanya kuitannya kereda, lalu dang jadi wali karena disanak. Nah, ini kaitannya dengan hukum. Ya kan? Kaitan dengan wali. Nah, ini fungsi pengecekan itu untuk mendudukan syarat-syarat ini agar memenuhi standar hukum Islam, ya kan? Karena wali itu ada wali akrab, ada wali abad. Yang mau ada abahnya kan apa harus anaknya kan begitu. Nah, jadi ini yang dicek. Jadi oleh siapa? Di staf KUA. Nah, kemudian setelah dia mencek, lalu dicatat dalam buku besar identitas calon mempelai tadi, ya kan? Nah, kemudian setelah dicatat, kemudian lagi nanti dilaporkan ke Kanwil. Ya kan, atau ke kabupaten dulu baru ke Kanwil dan terus ke Kementerian Agama di pusat, ya kan. Nah, setelah itu barulah diumumkan di papan pengumuman model NC1 kan itu. Nah, ini dalam rangka mengolah tadi kan orang yang mau masuk melaksanakan proses pernikahan. Kenapa? Karena pelayanan dan bimbingan pernikahan ini penting sekali untuk memberikan legalitas perkawinan seseorang. Jadi pintu masuknya itu adalah pengecekan dokumen awal itu. Kan tidak sedikit orang yang memalsukan data, tidak sedikit juga oknum yang memasukkan identitas dirinya. Nah, padahal itu tidak dibenarkan. Jadi tidak ada pada saat di kemudian hari yang sifatnya kau itu salah nulis nama, salah nulis tanggal lahir, karena sudah bercermin kepada data yang diberikan oleh calon mempelai. Nah, jadi ini penting pengecekan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pernikahan. Termasuk juga yang rujuknya, ya kan? Jadi dilihat dulu masih iddah atau tidak kan. Nah, mana bahasa pulang sudah iddah. Nah, ini yang dilakukan oleh aparatur KUA ketika pada saat nanti di lapangan. Nah, setelah dicatat, diumumkan di pengumuman model NC7 itu menunggu waktu kurang lebih sekitar 7 hari, ya kan? Kenapa ada rentang waktu 7 hari itu? Maksudnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan-jangan ini punya suami, jangan-jangan punya istri, padahal tidak umpamanya. Nah, jadi ini untuk melakukan kontrol pengawasan publik. Jadi selama 7 hari. Jadi kalau masukkan dokumennya tanggal 1 berarti tanggal 8 barulah boleh dilakukan pernikahan. Nah, tapi bagaimana Pak kalau umpamanya hendak menikahan 3 hari, apalagi di kampung. Di kampung itu kan sudah menyembelih sapi, ya kan, untuk selamatan, undangan sudah berbagi. Bisalah Pak kurang dari 7 hari pernikahannya. Boleh, tapi harus ada rekomendasi dari Pak Camat. Jadi pihak Caten minta rekomendasi ke kantor kecamatan. Kemudian dibawalah ke staf KUA. Nah, jadi pada prinsipnya tidak boleh, tapi ada fleksibilitasnya itu. Hal-hal tertentu yang patut untuk dipertimbangkan. Tadi dengan alasan sudah berundangan, sudah menyembelih sapi, menyakan. Nah, jadi boleh dimajukan. Pernikahannya dia harus menunggu selama 7 hari. Nah, kemudian setelah itu nanti pada hari ke-8 dalam menunggu 1 sampai 7 itu kan penjadwalan pernikahan. Siapa yang akan menikahkannya kan itu. Nah, dijadwalkan oleh petugas KUA tadi. Karena yang menikahkan itu adalah orang yang sudah memiliki sertifikat seperti penghulu, ya kan. Artinya dia sudah betul-betul memiliki kompetensi. Kan tidak gampang itu. Sebagai seorang penghulu ada persyaratan untuk bisa menjadi sebagai seorang penghulu. Antara lain dia menguasai fikih munakahat, ya kan, tentang syarat rukun nikah.
kemudian juga dia memahami dan mengerti betul Undang-Undang 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang yang baru, ya kan, 2009 kemarin. Nah, itu paham betul dia. Nah, artinya apa? Dia harus punya sertifikat. Nah, itu syaratnya. Nah, sehingga nanti pihak staf itu hanya mengajukan usul kepada KUA siapa yang akan menikahkan. Kalau memang ternyata di KUA itu ada 4 orang punya sertifikasi boleh menikahkan, maka kan dibagilah dalam 1 bulan itu berapa orang yang mengajukan usul pernikahan, ya kan? Nah, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah. Nah, pelaksanaan akad nikah, saya ulang, pelaksanaan akad nikah itu bisa di KUA dan juga bisa di rumah. Kalau kita di Martapura, umumnya itu ketujuh di rumah. Kenapa? Sekaligus selamatan. Nah, tapi konsekuensinya ada peraturan presiden tentang masalah biaya nikah. Kalau nikah di rumah itu bayarnya 600.000. Tapi ketika kalian nanti nikah di KUA itu gratis. Nah, ini maksudnya apa? Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ya kan, tidak ada lagi alasan biaya nikah mahal. Tapi biaya nikah sekarang sudah gratis. Nah, tinggal para catin saja, ya kan. Mau di KUA gratis pada hari dan jam kerja, mau di rumah gratis. Nah, ini hal-hal yang tentunya yang harus dipahami dalam konteks tadi kan proses pernikahan. Dalam konteks ini juga ada yang namanya program baru. Ketika kita mendaftar nikah secara offline, kan, datang ke KUA. Tapi ada juga yang online, ada namanya SIMKAH. Jadi bisa kita menginput data di rumah. Kalau Bang kebetulan punya WiFi, ya kan, atau jaringan bagus, ya kan. Ini salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah. Jadi mendaftar N1, N2, N3 itu didaftarkan di rumah bisa lewat internet, ya kan. Dan ini juga dilola oleh petugas KUA yang namanya tadi pendaftaran online. Nah, kalau yang awal-awal saya katakan adalah itu namanya offline. Jadi pendaftaran manual. Nah, kenapa? Karena ini memberikan kemudahan di era informasi dan teknologi, ya kan. Jadi bisa saja secara online. Jadi tapi juga harus ada area-area yang spot kah? Nah, hotspot itu. Termasuk juga data-data keagamaan bisa diinput sekarang. Nah, artinya ini di KUA ada juga pola seperti itu. Tapi yang mengoperasionalnya tidak semua orang. Orang yang betul-betul mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama. Artinya apa? Kalau kita tidak memiliki komponen itu, tidak mungkin diberikan oleh KUA karena akan terganggu data. Nah, jadi orang-orang yang betul-betul memiliki sertifikasi. Nah, tapi kalau memang kita memberikan informasi, ya kan, memberikan bimbingan, ya, tapi yang menginput datanya petugas KUA, alhamdulillah kan masalah kan tuh. Nah, jadi ini artinya apa? Era teknologi sekarang ini juga bahwa kantor urusan agama juga memberdayakan yang namanya layanan ya yang online. Nah, tidak saja offline. Nah, para mahasiswa juga mengerti hal ini. Artinya ada ranah yang memang kewenangan kita praktek, ada ranah yang petugas khusus. Umpamanya saja data porlab di perguruan tinggi kita Darussalam. Itu tidak semua orang bisa memegang itu. Hanya petugas khusus. Kenapa? Khawatir kalau orang lain bisa akan menginput data dan bisa kalau tidak pas rusak datanya. Nah, maka itu hanya untuk pengembangan wawasan saja. Artinya apa? Bahwa di KUA juga ada yang namanya sistem informasi pernikahan dilakukan secara online. Jadi tidak saja offline, tapi juga online dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kemudahan masyarakat dalam menaikkan pernikahan. Karena dengan nikah itu akan mendapatkan namanya buku nikah, ya kan? Itu adalah sudah pengakuan secara hukum sebagai warga negara yang diberikan pemerintah bahwa ini A dengan B sah secara hukum, ya kan? Jadi ada namanya buku nikah, bahkan sekarang juga ada namanya kartu nikah.
kayak ID card gitu kan. Jadi bukan saja buku nikah tapi ID card ada bahwa ini suami istri. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak dia sebagai suami istri. Karena bisa jadi adanya rumah tangga itu percekcokan, pertengkaran, ya kan. Nah, si bini kan bisa menggugat itu. Karena ada buku nikahnya. Iya kan? Atau juga umpamanya kematian, ada bagi warisan. Nah, jadi ini yang dilayani pemerintah itu adalah yang punya akta nikah. Tidak mungkin pemerintah memberikan tanpa itu. Nah, maka dari itu ini adalah perlindungan kita selaku negara yang telah melaksanakan pernikahan di kantor urusan agama. Artinya dia punya mendapatkan perlindungan hukum. Pertama, sah dari hukum fikih menakahat karena memenuhi persyaratan, dan juga sah secara hukum positif. Nah, kenapa? Karena mungkin para mahasiswa juga mendengar ada yang namanya nikah di bawah tangan, ya kan? Ada yang namanya nikah siri, ya kan? Ada namanya nikah di bawah umur, ya kan? Nah, itu semuanya adalah proses pernikahan yang tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 36 Tahun 2019. Nah, maka dari itu ini juga harus dipahami. Ketika ada di antara yang bermain mata, kayak apa aja, kami nikah di bawah tangannya KUA Madri, ya kan, umpamanya. Itu nggak boleh. Aparatur KUA atau kita yang praktikum di sana dilarang, ya kan, untuk mendukung terselenggaranya kegiatan nikah di bawah tangan. Kenapa? Kada sah. Kapan nikah di bawah tangan? Tergantung, ya kan. Kalau rukun nikahnya kurang, kada sah. Tapi kalau rukun nikahnya terpenuhi saja, ya kan, saksi wali dan seterusnya, itu kan ada masalah. Secara hukum fikih sah, tapi hukum positif yang tidak menerima. Karena dampak dari buku nikah yang diberikan itu banyak sekali, ya kan. Ada tanggung jawab pemerintah di situ, memberikan perlindungan kepada warga negaranya, ya kan. Nah, apalagi umpamanya banyak bisa duit nak haji ke Mekah, ya kan. Namun kalau di bawah tangan tidak bisa. Karena syarat bikin paspor itu harus adalah adanya akta nikah, ya kan. Nah, jadi ini. Jadi secara umum tugas pokok yang paling utama itu ada pelaksanaan pelayanan pernikahan. Itu yang paling mendasar yang akan kalian lakukan pada saat di tingkat kecamatan. Ada juga pelayanan lainnya yang tentunya harus dilakukan, tapi tidak begitu mendasar. Umpamanya pelayanan masyarakat ingin mendirikan rumah ibadah umpamanya. Ada juga itu, ya kan. Dia bisa minta untuk kepastian arah kiblatnya. Nah, ini. Kemudian lagi kepastian hukum Islamnya seperti apa, ya kan. Juga ada itu. Jadi pelayanan pendirian rumah ibadah atau masjid, ya kan. Nah, jadi ini dilakukan juga oleh KUA. Kenapa? Karena memang puruyahnya dalam masyarakat kita Banjar ini banyak. Nanti yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, ada berlatar belakang Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya itu kan. Nah, kalau ulama klasika kan tidak mau masjid yang berdekatan itu. Tapi kalau mau melakukan tembak ada masalah berdekatan. Karena konsekuensi hukum ada ta'adud Jumatnya, berbilang. Jadi siapa yang dahulu takbiratul ihramnya, maka itulah yang dibenarkan menurut agama. Nah, tadudi, bahasa berjuhur bahasa. Nah, ini biasanya ulama klasika karena mau berdekatan. Nah, ini juga harus nanti dikendalikan oleh Kementerian Agama. Artinya pada prinsipnya tidak melarang pelindungan ibadah, tapi betul-betul kebutuhan nyata. Kebutuhan yang memang diperlukan masyarakat setempat, ya kan. Artinya apa? Kan jangan berdampingan, kan itu biasanya. Nah, jadi tidak melarang tapi mengatur dan mengendalikannya. Nah, ini peran KUA juga, karena awal orang bikin rumah itu kan tidak mungkin mesti kecamatan dulu. Yang tahu kan kecamatan, barulah nanti naik ke kabupaten, kasih urais, barulah minta rekomendasi ke FKUB, kan begitu. Nah, dari pintu masuknya itu di kecamatan, yang tahunya kan kecamatan. Kemudian lagi ada pelayanan yang namanya ini hisab ru'yah juga ada.
Jadi KUA juga berperan, tapi sudah lewat nih bulan Ramadan kan, ya kan. Kalau pas puasa itu ikut terlibat melaksanakan Ru'yatul Hilal. Karena itu bagian daripada tugas yang dilakukan oleh aparatur KUA, ya kan. Kemudian lagi juga terkait dengan masalah-masalah yang besarnya saja, masalah zakat, wakaf juga. Ya. Kan ada sudah namanya Undang-Undang 23, ya kan, tentang penyelenggaraan zakat, ya kan. Nah itu kan ada namanya organisasi, ya kan, Basnas. Nah kita di KUA ikut mendukung, ya kan, penyelenggaraan penunaian zakat lewat UPZ kalau di kecamatan itu. Karena yang Basnasda cuma di kabupaten, jadi boleh menerima dan menyalurkan, tapi kalau UPZ hanya mengumpulkan saja di kecamatan. Nah ini kalau bulan Ramadan juga, apalagi malam hari raya itu banyak sekali orang mendeklarasikan diri ingin menjadi amil. Dilanggar di sekolahan, ya kan. Tapi yang betul adalah nangar AMI itu diangkat oleh pemerintah, ya kan. Kemudian si AMI tadi dibimbing, dilatih, diberikan pembekalan wawasan dari aspek hukum fikihnya kan. Kemudian pendistribusiannya bagaimana, menerimanya kayak apa, menjalankannya paham betul. Nah sehingga menyalurkan zakat di situ, mereka di situ selaku AMI dia salurkan lagi kepada yang betul-betul berhak menerimanya. Karena ada istilah bahsawi itu ada perencanaan. Nah kalau UPZ kan di kecamatan itu, jadi hanya untuk mengumpul saja, mengumpul. Tapi kita bicara kemarin dengan pengurus Bas Kabupaten Banjar, boleh aja apa menyalurkannya. Kami minta laporan aja artinya. Nah laporan. Kan ada juga pandangan masyarakat, kamu nunjuk ke Bas kan dapat lagi artinya zakat. Nah jadi ada fleksibilitasnya, ya kan. Kemudian lagi yang ramai juga adalah masalah haji juga. Itu peran KUA juga. Karena bimbingan manasik haji itu adanya di tingkat KUA, di kecamatan. Jadi bimbingan manasik haji. Tapi tahun ini insya Allah kadada, ya kan. Kenapa? Karena pemerintah kita memberikan kesempatan terkait masalah banyaknya virus corona di luar negeri. Tapi karena bagian daripada tugas kita juga itu adalah peran KUA selaku instruktur bimbingan manasik haji, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang pemerintah itu maksud kami yang reguler, bukan yang plus tidak, ya kan. Ya, nah itu juga mereka dibimbing mulai dia mendaftar, kemudian pasca pendaftaran, kemudian lagi sudah mendaftar resmi, didiklat selama 10 kali, kemudian pasca haji juga dibina. Nah dalam rangka untuk memberikan pemahaman, karena kasihan menunggunya sudah pada selawih tahun, kemudian lagi belajar tapi belajar, nah kasihan kan hajinya. Nah karena sudah menunggu, jadi harus bujur-bujur pemerintah melakukan pembinaan. Melalui apa? Boleh kantor urusan agama, namanya bimbingan manasik haji. Nah jadi secara umum apa yang menjadi bagian tadi adalah merupakan kemungkinan besar, ya kan. Tapi yang paling mendasar adalah nikah dan rujuk, ya kan. Paling mungkin ada orang minta arah kiblat kan, termasuk juga itu kan. Nah jadi intinya kesimpulannya adalah yang perlu dibangun dalam kegiatannya di lapangan nanti adalah pertama penampilan, ya kan. Kemudian penguasaan pekerjaan, ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik kita, itu yang kita harapkan. Jadi menjaga kelembagaan kita karena putingnya itu udah Darussalam. Nah jadi ini artinya penguasaan materi, penampilan yang baik, ya kan. Kemudian lagi menjaga jati diri kita sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam. Insya Allah sukses, tidak ada masalah kan. Karena yang namanya praktikum ini pengembangan aja. Teori didapat, bagaimana kita mengembangkan di tingkat kecamatan. Nah sehingga betul-betul kita mampu menjabarkannya. Karena tidak sedikit juga tidak ada diajarkan, tapi ada kenyataannya kan begitu. Artinya antara teori dan praktik juga bisa saja tidak ada itu kan. Tapi kemungkinan ada besar itu kan.
Karena itu berdasarkan pengalaman, ya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kenapa harus hati-hati mencek? Karena banyak juga oknum yang memalsukan, memakap data tadi kan, memakap umur, memodifikasi ngaran. Bahari itu ngaran dihitung, ngarannya banyak Ahmad. Nah, padahal nang di KTP-nya Ahmadi. Nang bini-bininya Aminah. Padahal ngaran Siti Aminah. Karena hitungan habu dapur itu karena rezekinya ada. Lalu dirubah ngaran, ya kan, karena saya KTP. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Kalau dulu kan dikabulkan, sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan identitas di kemudian hari. Pas jadi anggota DPR punya kan lah. Anak KTP, anak lawan nikah lain, adanya lawan duit banyak, ya kan, anak berangkat ke Makkah, ya kan, umrah. Nah, ini juga jadi masalah itu. Nah, tidak pas nama kata itu yang perlu cek nambakan itu dalam rangka untuk mendudukkan sesuai nama yang sebenarnya. Kenapa yang namanya kawadah namanya sumpah jabatan. Nah, kira-kira itu aja secara umum. Nanti bisa dilihat di slide saya ini ya, terkait dengan masalah pembekalan ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi, memberikan wawasan dalam rangka untuk pelaksanaan praktikum di lapangan nantinya terkait dengan masalah pernikahan khususnya, ya kan. Yang penting kuasai, ya, menguasai maksud kami pokok-pokok terkait dengan uraian tugas KUA itu sendiri, insya Allah, ya kan. Ada doa, ada usaha, ada istiqomah dan tawakal, ya kan, disebut dengan duit kan, jika duit. Dan mudah-mudahan ini berkah. Nah, kira-kira ini saja yang dapat kami sampaikan dalam pembekalan ini. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan. Dan mohon maaf atas khilafan dan kesalahan. Selamat berpraktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Demikian, wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.